Dalam menjalani hidup, setiap manusia pasti pernah merasakan manis dan pahitnya kehidupan. Mulai dari jatuh saat berusaha merintis, hancur saat berada di atas mimpi yang diharapkan, atau luluh lantah karena ketamakan diri sendiri. Fase jatuh setiap manusia memang beda-beda. Ada yang jatuh dan hancur saat itu juga. Ada yang jatuh lalu bangkit dan berusaha kembali pada jalannya. Dan ada juga yang jatuh, terus-menerus jatuh ke dalam lubang yang sama. Terkadang juga cerita orang yang bangkit dari keterpurukan memanglah luar biasa. Namun, apakah kalian semua tahu? Tidak semua orang bisa sukses dengan mudahnya. Kita semua tidak pernah tahu siapa saja dan apa saja yang ada di balik cerita luar biasa para orang sukses itu. Dan lebih bijaknya adalah kita hanya perlu mensyukuri apapun yang sudah Tuhan berikan ke hidup kita. Jika sudah diberi, jangan pernah terlena dengan nikmatnya. Atau kamu akan bernasib sama dengan pria ini. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Pria ini bernama Hashimoto. Seorang pengangguran miskin yang sebentar lagi hidupnya harus menggelandang. Itu karena tunggakan kosnya belum dibayar. Sebelum menjadi pengangguran seperti ini, Hashimoto memiliki pekerjaan yang cukup bergengsi. Menjadi seorang manajer di perusahaan besar tentu membuat nama Hashimoto menjadi tumpuan keluarga. Namun, sejak kedatangan anak baru yang suka menjilat, keberadaan Hashimoto di kantor hanya dianggap seperti hama. Dan akhirnya, ia dipecat saat itu juga. Sejak pemecatan itu, hidup Hashimoto bergantung pada sisa tabungan yang ada di rekeningnya. Entah tinggal 50.000 atau bahkan kurang dari itu. Hashimoto harus tetap bertahan hidup. Sehari-hari pekerjaan Hashimoto hanyalah mencuci baju dan merenungi hidupnya di sana. Saking miskinnya, untuk sekedar beli bir yang murah sekalipun, Hashimoto tidak mampu. Ia pun mulai berharap bahwa hari ini, walau hidupnya harus berakhir, setidaknya ada satu kaleng bir dingin yang bisa ia nikmati. Dan tiba-tiba, tiba-tiba, sesosok pria paruh baya muncul di belakangnya. Ia bilang bahwa mesin cuci itu bisa mengabulkan semua keinginan manusia. Benar, semua. Benda apapun yang Hashimoto inginkan, mesin cuci itu akan mengeluarkannya. Namun pria itu menambahkan, Hashimoto harus lebih bijak dalam meminta apapun kepada mesin itu. Dan tetap selalu berhati-hati dengan permintaannya. Setelahnya, Hashimoto terduduk diam, memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi. Tak lama setelah itu, seorang wanita datang. Paras cantik dan wangi harum wanita itu sejenak membuat Hashimoto menjadi canggung. Situasi mereka berdua, bak penumpang bis Sinar Jaya ketika bertemu di tempat duduk yang sama. Dengan terbata, Hashimoto pun bergeser dan mempersilahkan nona cantik ini duduk di sana. Wanita ini pun membuka obrolan dengan bertanya, apakah Hashimoto sering mencuci di tempat ini? Dengan sok cool, Hashimoto menghiraukan pertanyaan itu, seraya membuang kaleng bir ke tempat sampah yang jauh di ujung ruangan. Tiba-tiba, sang wanita menangis tanpa sebab. Hashimoto sempat mengira wanita ini fobia dengan suara kaleng. Ternyata saat Hashimoto tanya, wanita ini mengaku lelah dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Hal itu disebabkan oleh ratusan perusahaan yang sudah menolak lamaran kerjanya. Itu jelas membuat Hashimoto segera menenangkan wanita itu.
dengan bilang bahwa usahanya sudah luar biasa. Melamar ke lebih dari 100 perusahaan itu adalah hal yang keren. Walaupun belum mendapatkan satu, tapi setidaknya si wanita memiliki bekal pengalaman lebih banyak dari pelamar lainnya. Tapi Hashimoto sadar bahwa dipuji oleh seorang pengangguran yang baru saja dipecat takkan mampu membalikan semangatnya. Namun yang penting, jika Hashimoto jadi HRD perusahaan itu, ia akan senang hati menerima wanita serius sepertinya. Dering suara mesin cuci terdengar, yang menandakan bahwa pakaian Hashimoto telah usai dicuci. Dengan masih saja sok cool, Hashimoto pun pamit untuk pergi dari tempat itu. Wanita ini segera meneriakkan namanya kepada Hashimoto, Kondo Watanabe. Dan setelah perkenalan itu, Hashimoto bilang bahwa semoga mereka bisa bertemu lagi dengan cerita yang lebih baik. Saat di kosan, tiba-tiba Hashimoto mendapatkan telepon dari ibunya yang bilang bahwa sang ayah jatuh sakit dan biaya perawatannya begitu mahal. Yang ibunya tidak tahu, kini Hashimoto telah menganggur. Namun sebagai anak yang sangat berbakti kepada orang tua, Hashimoto pun hanya bisa bilang, "Iya mah, nanti kakak transfer ya." Bingung dengan keuangan yang semakin melilit, ia pun teringat dengan keajaiban mesin cuci itu. Ia pun kembali mencoba memanjatkan keinginan kepada mesin cuci itu. Namun setelah beberapa detik meminta, tidak ada tanda apapun di sana. Sejenak Hashimoto terdiam dan berkata kepada dirinya bahwa meminta kepada mesin cuci itu sangatlah bodoh. Tiba-tiba mesin cuci itu bergetar dan segepok uang pun keluar dari sana. Melihat itu, Hashimoto terbesit untuk meminta lebih banyak lagi dari yang ia butuhkan. Setelah mengambil uang yang dibutuhkan, tiba-tiba Pak Tua itu muncul lagi. Ia bilang bahwa apapun yang keluar dari mesin ini hanya bertahan selama 1 hari. Dan ia menitipkan pesan untuk lebih bijak dalam meminta sesuatu dari sana. Dengan uang yang ia dapatkan semudah ini, Hashimoto segera pergi ke kasino untuk menghabiskannya. Di tengah jalan, ia kembali bertemu dengan Kondo, yang bilang bahwa akhirnya ada perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Hashimoto ikut senang dan memberikan doa terbaik untuk kelangsungan karir Kondo. Namun tiba-tiba, dering teleponnya kembali berbunyi. Sang ibu bilang di telepon bahwa pihak rumah sakit tak bisa lagi menunggu mereka melunasi tagihan. Jika tagihan itu tidak kunjung dilunasi, maka nyawa sang ayah akan terancam. Kondo yang mendengar percakapan itu gantian menyemangati Hashimoto. Seperti mengulang kalimat Hashimoto sebelumnya, Kondo bilang bahwa menafkahi keluarga yang jauh di sana itu sangat keren. Ia juga percaya bahwa secepatnya Hashimoto pasti akan mendapatkan sebuah pekerjaan. Hashimoto tersentuh dengan perkataan Kondo. Ia pun terbesit untuk meminta setelan jas mewah yang akan digunakan untuk wawancara kerja. Entah apa yang dirasakan oleh Hashimoto. Namun setelah pertemuannya dengan Kondo, ia mulai kembali memiliki semangat untuk bangkit. Satu persatu perusahaan mulai mewawancarainya. Namun tetap saja, akibat wajah culun dan kurang meyakinkan Hashimoto, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ia pun mulai kalut dengan perasaan bersalah dan berpikir bahwa dirinya sangat payah. Tapi yang harus Hashimoto ingat, sepertinya ia tak harus susah payah bekerja demi bisa mendapatkan uang. Karena apa? Karena ia punya mesin cuci ajaibnya. Pundi-pundi uang pun akhirnya bisa Hashimoto dapatkan dengan mudah. Tapi di satu sisi, Hashimoto sangat mudah mendapatkan apa yang ia mau, termasuk uang. Dan di sisi lainnya, sejumlah bank yang ada di Jepang pun dilaporkan telah kehilangan ratusan miliar yen hanya dalam semalam. Tapi apakah Hashimoto peduli? Ya jelas tidak.
Karena yang ada di benak Hashimoto sekarang hanyalah foya, foya, dan terus foya-foya. Saking bosannya menjadi kaya, Hashimoto pun terbesit untuk meminta sebuah hal kepada mesin cuci itu. Hal yang pastinya semua laki-laki seperti saya inginkan, yaitu Hashimoto meminta kepada sang mesin cuci untuk memberinya wanita cantik, seksi, mulus, putih, tinggi, cindo, wangi, dan juga seperti mantan saya. Dan benar, keluarlah sesosok wanita yang seperti Hashimoto inginkan. Namun tidak di bagian mirip mantan saya. Maaf. Karena setelah keluar dari mesin cuci itu, Hashimoto segera mengajak si wanita ini adu penalti di kosannya. Cocote. Sontak si wanita langsung menampar Hashimoto. Merasa bahwa doanya belum detail, ia pun merevisinya. Kali ini, Hashimoto berharap sang mesin dapat mengeluarkan wanita cantik, seksi, mulus, putih, tinggi, cindo, wangi seperti mantan saya dan juga polos. Polos. Iya, satu lagi. Wanita yang mencintai Hashimoto dengan apa adanya. Konnichiwa. Konnichiwa. デートしませんか? するする。やった。 Benar saja, wanita yang kini keluar dari mesin persis seperti permintaan Hashimoto. Ia pun segera mengajak wanita itu pergi berbelanja, makan mewah, dan juga mampir ke kosannya. Namun bukannya gas adu penalti, malah Hashimoto malu-malu untuk mendekati. Mereka pun akhirnya hanya menghabiskan malam dengan bercanda tawa dan main Uno saja. Namun saat pagi tiba, mata Hashimoto tak bisa lepas dari tatapan sayu dan menggoda wanita ini. Denyut nadinya pun semakin membara. Yang ada di pikiran Hashimoto saat ini hanyalah mencium si wanita. Namun saat ia memberanikan diri untuk maju, tiba-tiba seketika Hashimoto teringat pesan dari sang pria tua bahwa setiap hal yang keluar dari mesin itu hanya akan bertahan selama 1 hari saja. Oleh karena itu, Hashimoto terbesit suatu hal yang lebih liar dari biasanya. Satu persatu wanita ia summon untuk memuaskan keinginannya. Tak hanya itu, dengan uang yang mudahnya ia dapat, Hashimoto mulai membelikan mereka perhiasan mahal. Namun di saat Hashimoto sedang berkencan, Kondo melihatnya dari kejauhan. Terlihat Kondo sangat cemburu. Hingga saat di tempat laundry, Kondo bertanya, bagaimana bisa Hashimoto menjadi sultan secara tiba-tiba? Dengan terkekeh, Hashimoto menjawab bahwa belum lama ini ia memenangkan lotre. Dan uang itu lebih dari cukup untuk hidupnya sekarang. Tapi itu tak penting untuk Kondo. Yang Kondo sesali, kini Hashimoto berubah. Bukannya Hashimoto ingin mendapatkan kerja dan segera mengunjungi ayahnya yang sakit. Perkataan Kondo jelas membuat Hashimoto emosi. Seraya bilang bahwa ini semua bukan urusan Kondo. Hashimoto pun pergi dari tempat itu. Tapi, apakah perkataan Kondo itu ada benarnya? Apakah perkataan yang terucap dari mulut Kondo malam itu adalah sebuah kenyataan? Bahwa kini Hashimoto telah kehilangan dirinya sendiri. Apakah benar? Entahlah. Bagi Hashimoto, selama ia bisa bersenang-senang, itu lebih dari cukup untuk membuatnya bahagia. Bosan dengan wanita yang begitu-begitu saja, kali ini Hashimoto meminta sesuatu yang luar biasa. Ia meminta seorang wanita binal, agresif, dan juga brutal. Tak lama, seorang wanita muncul dari mesin itu. Hashimoto pun kembali melakukan hal yang sama kepadanya. Di tengah nafsunya yang semakin naik, tiba-tiba sang ibu menelpon. Namun, si wanita yang sudah tidak kuat lagi menahan hasratnya, terus-menerus mengganggu Hashimoto, sampai membuatnya keluar sejenak demi mengangkat telepon itu. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Kondo untuk melabrak sang wanita. Di sana ia bertanya, apakah wanita ini yang menyebabkan Hashimoto berubah menjadi pria buruk? Dengan tatapan sinis, sang wanita hanya mengejek Kondo dengan dada ratanya.
Kondo pun mulai terumat emosi dan segera merebut seluruh perhiasan yang Hashimoto beri kepada wanita itu. あんな男どこがいいのよ。 Di sisi lain, Ibu Hashimoto memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal karena uang dari Hashimoto belum juga ia kirimkan. Namun Hashimoto malah mengelak bahwa kedua orang tuanya tak pernah peduli dengan kondisinya di sana. Jadi kematian sang ayah bukanlah urusan Hashimoto sekarang. Setelah menutup teleponnya, pria tua itu kembali muncul. Ia lupa menyampaikan satu hal kepada Hashimoto, bahwa mesin itu juga bisa mengeluarkan seorang manusia dari dalamnya. Namun tetap dengan hukum yang sama, yaitu usia mereka hanya 1 hari saja. Hal itu jelas sudah Hashimoto ketahui, dan dengan congkaknya, Hashimoto pergi meninggalkan sang pria tua. Saat ia kembali ke laundry, wanita molek itu keluar dan bilang bahwa Hashimoto tak lebih dari sekedar pria cupu yang brengsek. Jelas hal itu membuat Hashimoto bingung. Ditambah lagi kehadiran Kondo di tempat itu membuat Hashimoto paham apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun mengungkapkan seluruh emosinya kepada Kondo. Hashimoto tak peduli jika Kondo jatuh cinta kepadanya. Ia tak peduli mau seberapa keras pun Kondo mencoba. Hati Hashimoto bukan untuknya. Hidupnya kini sudah lebih dari sekedar bahagia. Jadi jika Kondo cuma ingin mengacau, lebih baik ia pergi saja. Ucapan Hashimoto jelas melukai perasaan Kondo. Ia pun lalu mengucap sebuah harapan bahwa ia hanya ingin Hashimoto kembali ke dirinya yang dulu. Diri Hashimoto yang optimis, lembut dan selalu baik kepadanya. Tanpa Kondo sadari, ia telah mengucap harapan itu tepat di depan sang mesin cuci ajaib. Hashimoto segera terpindah ke dalamnya. Ia pun keluar dengan pakaian lusuh lamanya dan mulai teringat ucapan pria tadi, bahwa siapapun yang keluar dari mesin itu hanya akan berumur 1 hari. Hashimoto tertunduk lesu, mengetahui bahwa tak lama lagi ia akan lenyap dari dunia ini. Dan kini, semua sesal tidak akan berarti lagi. Dengan berbisik ke dirinya sendiri, Hashimoto berkata, andai dahulu aku tak terlena dengan kemudahan itu. Andai dahulu aku benar-benar merubah hidupku dengan kerja keras. Dan andai dahulu, aku lebih memilih sabar dibandingkan menuruti nafsuku. Mungkin, hidupku bisa menjadi lebih tenang. Mungkin saja semua kilauan kekayaan itu takkan pernah bisa membutakanku. Dan mungkin aku bisa hidup dengan lebih bahagia. Katanya, ketika seorang manusia itu lagi terpuruk, dia itu cuma punya 2 pilihan. Yang pertama itu dia bersabar dan tetap berjuang melalui jalan yang semestinya. Dan yang kedua adalah pilihan instan. Pilihan yang mungkin banyak kalian pilih. Yang mungkin akan menyelesaikan masalah kalian dengan cepat. Tapi kalian harus sadar, semua yang datang dengan cepat, maka akan pergi secepat ia datang. Dan sama kayak permohonan yang dikabulkan saat mesin cuci di film ini. Ia akan muncul begitu saja, namun kita hanya bisa menikmatinya dengan waktu yang singkat. Banyak orang yang menyerah dengan perjuangannya, seringkali oleh alasan lelah dan pudar rasa percaya kepada diri mereka. Namun apakah itu salah? Apakah memilih jalan yang tercepat itu adalah sebuah kesalahan? Bukannya ketika sebuah hal yang disegerakan akan lebih baik daripada yang ditunda? Ya enggak, bukan kayak gitu konsepnya. Yang dimaksud dengan disegerakan bukanlah mendapatkan dengan cepat, melainkan membuang hal yang mampu menghalangi tujuan kita. Saat kita menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, maka jalan yang kita tempuh akan lebih cepat. Namun jika kita memilih jalan tercepat, biasanya hanya berakhir dengan buruk. Dan terkadang hanya tinggal sebuah hikmat. Saya Gogon dan segenap tim Pusrem Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah
memberikan komen, terima kasih buat yang sudah memberikan like, terima kasih buat yang sudah mensubscribe, dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Dan maafin suara saya yang kayak gini, sedang pemulihan, ini terlalu banyak makan yang digoreng-goreng, jadi saya harus menjaga tenggorokan ini dengan baik. Dan sebelum saya tutup video ini, biarkan saya memberi satu pesan. Seperti biasa, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, ya tenang, nggak usah buru-buru, ya toh, duduk sih, tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.